Halo guys, berjumpa lagi di Upil Ulasan Film bareng gue Adi Prawira. Kali ini gue baru nonton film Ipar Adalah Maut yang diangkat dari kisah viral utas viral di TikTok karya Elisa Siva. Ceritanya sendiri tentang sepasang suami istri yang rumah tangganya hancur karena kehadiran iparnya sendiri. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan pemainnya dimainkan oleh Deva Mahendra, Michelle Judith, dan Davina Karamoy untuk pemeran utamanya. Kita bahas dari segi ceritanya dulu ya. Untuk segi cerita, Ipar Adalah Maut gua rasa punya konten yang sangat kuat ya, karena selain ceritanya memang solid secara premis, film ini juga punya gaya penuturan cerita yang pelan-pelan tapi bikin penasaran penonton. Jadi ketika kita menonton di dalam studio itu, kita dibikin memasuki karakter si Nisa, Aris, dan Rani dengan santai, tapi kita benar-benar masuk ke dunianya mereka, gimana konfliknya, gimana ngebangun karakter dari awalnya itu dibangun dengan sangat sederhana dan sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi penokohan di sini pun jadi terasa sangat real karena memang konflik yang dihadirkan tuh benar-benar yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Cuma konflik utamanya adalah kan perselingkuhannya antara si kakak ipar dengan adik iparnya ini. Nah, ini yang bikin penasaran karena ini jarang terungkap di publik, tapi sebenarnya ada kasus-kasus seperti ini. Dan Hanung mengeksekusi semua elemen di film ini dari penokohan, cerita, dan segala macam dengan sangat keren sekali. Jadi benar-benar luar biasa untuk segi ceritanya. Kemudian untuk dari segi pembahasan acting, di sini gue cukup terkesima dengan penampilan si Michelle Judith dan Davina Karamoy. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dalam film ini tuh di Ipar Adalah Maut ini kita tuh sebenarnya harus bersimpati dan berempati pada karakter Nisa yang diperankan Michelle Judith, dan itu kita dapat banget ketika akhirnya Nisa berhasil membongkar perselingkuhan antara Aris dan Rani. Itu di situ emosinya, air matanya, dan semuanya tuh dari Michelle Judith tuh benar-benar keluar dengan takaran yang sangat-sangat pas. Eksekusinya bagus. Si Davina Karamoy pun berperan sebagai Rani yang istilahnya di sini ditampilkan sebagai anak manja karena tidak ada sosok ayah juga saat tumbuh, dan akhirnya harus tinggal bersama kakak iparnya dan kakaknya tentunya. Itu benar-benar digambarkan sebagai cewek manja yang memang butuh sosok laki-laki di hidupnya, dan akhirnya sosok laki-laki itu secara tidak sengaja ditokohkan dari Aris yang adalah kakak iparnya sendiri. Davina tampil keren, bikin keselinnya dapat, dan wah pokoknya pertengkaran besarnya tuh epic banget sih, benar-benar yang luar biasa. Terus yang gue pengen bahas juga di film ini tuh sebenarnya gambarnya. Gue nggak tahu kenapa ya di film ini, di Ipar Adalah Maut ini, Hanung bisa menciptakan gambar-gambar yang tidak terduga. Ada gambar-gambar seperti itu, adegan-adegannya tuh tidak terduga tapi emosinya dapet gitu loh. Jadi ketika ada beberapa adegan yang gue nggak mungkin lu bocorin di sini, cuman lu bakal nonton sendiri nanti gimana si Hanung bikin pertemuan-pertemuan kecil, gesekan kecil antara Nisa, Aris, dan Rani ini jadi lebih terasa real aja, jadi lebih hidup aja gitu, dan itu konsisten dari awal sampai akhir. Maksud gua ceritanya udah rapi dan penokohannya udah kuat, dukung sama gambarnya yang emang enak gitu buat ditonton. Jadinya penonton tuh benar-benar yang bisa masuk ke dunianya si Nisa ini, benar-benar bisa merasakan gimana sedihnya si Nisa, gimana keselnya sama si Rani, gimana kesel jijinya sama si Aris, dan itu semuanya paket lengkap banget di drama religi kali ini. Oke, segitu aja ulasan film dari gue untuk film Ipar Adalah Maut. Jangan lupa nonton filmnya di bioskop mulai tanggal 13 Juni 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.